Swastiastu. Selamat pagi, nama saya Kadek Rismayanti. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali dengan NIM A1222058. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang pemeriksaan intranatal care atau 60 langkah KPM. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu Putu ya. Sekarang saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Bidan Kadek yang akan membantu persalinannya Ibu di sini. Sebelumnya apakah sudah ada keinginan untuk menerang Ibu? Sudah nyeri sekali ya. Sebelumnya saya akan melihat tanda dan gejala kala 2. Untuk tanda dan gejala kala 2, mengenali gejala dan tanda kala 2. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2, dorongan meneran, tekanan anus, perineum menonjol, dan vulva vagina terbuka. Persiapan alat-alat untuk persalinan meliputi partus set, heating set, kom tertutup berisi kapas DTT, kom terbuka berisi tisu, betadin, bengkok, obat-obatan oksitosin dan metergin, serta Spide 3 cc dalam 1 kupet, stetoskop, jam tangan, tensimeter dan stetoskop, termometer aksila, kasa steril dalam wadah steril, infus set, baskom berisi cairan klorin, baskom berisi cairan DTT, APD lengkap, tempat sampah tajam, tempat sampah medis dan non-medis, tempat plasenta, sepatu bot, perlengkapan ibu dan bayi, obat-obatan untuk bayi baru lahir, lampu sorot, tabung O2 dan tiang infus, serta mempersiapkan lingkungan. Setelah kita mempersiapkan alat dan lingkungan, kita memakai celemek, APD lengkap, kemudian mendekatkan bengkok ke pasien dan memasangkan underpad. Memasang celemek, APD, memakai sepatu bot, setelah kita melaksanakan persiapan alat, lingkungan, dan diri APD, kita melakukan 6 langkah cuci tangan yang benar. Memakai sarung tangan DTT dan mempersiapkan oksitosin. Membuka Spide 3 cc dengan teknik steril. Membuang ke tempat sampah non-medis. Membuka ampul oksitosin dengan melihat kadar kedaluarsa dan merek obat oksitosin. Membuang sisa ampul ke sampah tajam. Kemudian kita memakai sarung tangan steril 1. Menarik oksitosin dengan teknik satu tangan.
mengaspirasi agar tidak adanya udara. Menutup spike dengan teknik satu tangan. Mempersiapkan diri untuk melakukan pembersihan vulva dan vagina, kemudian melakukan pemeriksaan dalam. Memakai sarung tangan yang tangan kiri lagi satu. Baik Ibu, permisi, saya sekarang akan membersihkan vaginanya Ibu untuk melakukan pemeriksaan dalam. Oke, permisi ya Ibu, saya akan membersihkan dulu dari luar. Kita membersihkan vagina Ibu dari labia mayora kiri, labia mayora kanan, kemudian labia minora kiri, labia minora kanan, dan di tengah. Pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap, lakukan amniotomi bila ketuban positif, kosongkan kandung kemih bila diperlukan. Ibu permisi ya, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Tarik nafas Ibu, relax ya. Ibu, kandung kemihnya kosong, kemudian tapi ketubannya masih ada, selaput ketubannya masih utuh. Jadi saya izin untuk memecahkan ketubannya Ibu. Gimana? Ada perasaan nyeri atau sakit di perut? Tidak, tidak, sudah reda ya. Sekarang saya akan melakukan amniotomi di saat kontraksi uterus Ibu mulai mereda. Permisi ya Bu. Lakukan amniotomi, mengambil setengah koher dengan teknik terbalik, kemudian membalikkan setengah koher, mengecek kembali fundus apakah Ibu merasakan nyeri atau kontraksi. Sekarang gimana Ibu, terasa kontraksi atau tidak? Tidak Bu, tidak merasakan kontraksi. Kita bisa melakukan amniotomi dengan perlahan, dengan melihat kondisi Ibu, keadaan umum Ibu. Saya pecahkan ya Bu, selaput ketubannya. Setelah kita melakukan proses amniotomi, kita mengevaluasi pembukaan jalan lahir Ibu, mengevaluasi kembali adanya tali pusat yang menumbung dan adanya bagian-bagian kecil janin. Kita melakukan dekontaminasi sarung tangan pada larutan klorin 0,5% dan dibuka dengan teknik terbalik. Setelah membuka sarung tangan, kita lakukan 6 langkah cuci tangan yang benar. Langkah cuci tangan yang benar. Permisi Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ya Ibu. Permisi, saya buka sebentar. Oke. Denyut jantung janinnya Ibu normal ya, 135 kali per menit. Oke. Sekarang saya akan memberitahukan hasil pemeriksaan saya tadi, bahwa pembukaan Ibu sudah lengkap dan keadaan janinnya baik. Jadi sekarang mohon
mohon dibantu Bapak untuk menentukan posisi yang nyaman untuk Ibu sesuai dengan keinginannya. Kalau Ibu merasa nyaman dengan posisi menekuk kaki silakan, atau miring ataupun jongkok saya persilahkan. Minta tolong Bapak atau keluarga yang lain untuk menyiapkan posisi Ibu untuk menelan, Meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut Ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva vagina dengan diameter 5-6 cm, letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong Ibu. Kemudian, kepala bayi sudah 5-6 cm di vulva Ibu. Kemudian kita meletakkan kain di bawah bokong. Permisi ya Bu. Kemudian kita membuka partuset, melihat kelengkapan isi partuset dan memakai sarung tangan DTT. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai dengan hal tersebut dan segera lakukan proses kelahiran bayi. Tunggu kepala bayi melakukan putar paksi luar secara spontan. Mari Ibu terus meneran seperti buang air besar yang keras di bawah. Mari Bu, semangat. Ya, pintar Ibu. Ya, pintar. Ya, Ibu pintar sekali meneran. Lakukan teknik biparietal. Lahirkan bahu depan, kemudian bahu belakang. Kemudian melakukan tindakan sanggah dan susul. Bayi baru lahir secara cepat, bayi lahir menangis, kulit kemerahan, tonus otot, bayi gerak aktif. Mengeringkan tubuh bayi sambil melakukan rangsang taktil dan kemudian ganti dengan kain kering. Kita mengganti kain yang pertama dengan kain yang kering. Tolong dibantu. Gunakan sekarang kain yang bersih untuk memeriksa apakah ada janin kedua. Tidak ada janin kedua. Kemudian kita melakukan penyuntikan oksitosin. Ibu permisi ya, sekarang saya akan menyuntikkan obat oksitosin untuk mengurangi perdarahan pada ibu. Permisi ya, dibuka sedikit. Saya akan menyuntikkan ke paha ibu. Permisi ibu, saya suntikkan. Kemudian kita lakukan penjepitan tali pusat. Permisi. Selimuti ibu dan bayi serta berikan topi kepada bayi. Setelah itu kita melakukan ibu sekarang bisa melakukan IMDG. Coba didekatkan ke dada ibu, biarkan bayi mencari puting susunya ibu sendiri. Kita memindahkan klem 5-10 cm di depan vulva. Satu tangan di atas simfisis,
dengan alas kain dan tangan satunya meregangkan tali pusat. Kemudian, lakukan teknik dorsokranial dan meregangkan tali pusat. Tetap lakukan dorsokranial dan penegangan tali pusat sejajar lantai sampai plasenta lahir. Kemudian, lakukan melahirkan plasenta dengan teknik memutar dengan kedua tangan, dipilin dengan pelan-pelan sampai terlepasnya selaput plasenta. Kemudian tangan kiri memasas fundus uteri yang pertama dengan kain, tangan kanan melihat kelengkapan dari plasenta. Jumlah kotyledonnya lengkap, kemudian selaputnya utuh. Tangan kiri masas fundus uteri. Periksa kembali kelengkapan plasenta dan memeriksa laserasi pada vagina dan perineum. Ibu permisi ya, saya memeriksa adanya laserasi atau bekan pada jalan lahir ibu. Permisi ibu. Kemudian masas fundus uteri yang kedua, pastikan tidak ada perdarahan per vagina. Sambil kita memperhatikan vulva vagina ibu. Memastikan kandung kencing ibu kosong. Nah, jika penuh, lakukan kateterisasi. Kemudian celupkan sarung tangan ke larutan klorin 0,5%. Kemudian bilas di air GTT tanpa melepaskan sarung tangan. Kemudian kita ajari ibu serta suami untuk masas fundus uteri. Ibu, saya bisa minta tolong ya. Ini coba dirasakan kontraksi uterus pada ibu. Ya, ini terasa sakit di perut? Sakit? Belum. Kalau belum, ibu memasas secara memutar searah jarum jam. Nah, seperti ini sudah terasa seperti kaku ya perutnya, seperti papan. Ini baik untuk mencegah perdarahan per vagina pada ibu. Jadi bapak minta tolong dibantu juga untuk massage fundus uteri atau uterus ibu seperti ini, yang sangat baik untuk bertujuan untuk mengurangi perdarahan pada ibu. Kemudian sudah bisa ya bu ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan nadi dan keadaan umum ibu. Permisi ya. Nadi ibu bagusnya normal 80 kali per menit. Aku ibu juga baik. Saya akan evaluasi sekali lagi untuk estimasi jumlah perdarahan yang ibu alami hari ini. Permisi ibu. Jumlah perdarahan kira-kira 100 cc. Kita memantau tanda-tanda bahaya pada bayi setiap 15 menit. Permisi ibu, saya pinjam bayinya. Kemudian sekarang saya akan membersihkan ibu ya. Mohon dibantu untuk mengangkat bokongnya nanti. Sekarang saya akan membersihkan ibu dengan cairan DTP. Permisi ya ibu, saya bantu gelapnya ya. Mungkin sekali ya ibu. Silakan sebentar bu. Ya, pinter. Ini sebentar ibu. Membersihkan kain yang kotor. Bersihkan underwear yang kotor. Membantu ibu menggunakan pakaian yang bersih. Permisi ibu, saya bantu menggunakan softpacknya nih, diangkat sedikit. Permisi
yang kotor. Gimana Ibu, posisinya sudah nyaman ya? Sudah, Bu. Oke, sudah nyaman. Saya sekarang akan membersihkan alat dan lingkungan yang Ibu milik. Membersihkan seluruh alat-alat, kemudian kita rendam di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Semua bahan sesuai dengan tempat sampah. Kita buang pada sampah medis. Kemudian kita mendekontaminasi lingkungan sekitar pasien dengan larutan klorin 0,5%. Ini sih Bu ya, saya bersihkan dulu. Ya, diangkat sedikit bokongnya. Kontaminasi celemek, kemudian kita mencuci tangan, mencuci sarung tangan di larutan klorin 0,5%, dilepas secara terbalik. Kemudian kita melakukan 6 langkah cuci tangan yang benar. Setelah 6 langkah cuci tangan, sekarang kita melepaskan seluruh APD yang telah kita pakai untuk menolong persalinan. Kita lepas APD dan buang pada tempat sampah yang sesuai. IMD selesai, pakai sarung tangan DTT, kemudian siapkan sarung tangan di dalam toples, kemudian berikan salep mata dan injeksi vitamin K 1 mg 0,5 ml kepada bayi secara intramuskular pada paha kiri dalam 1 jam pertama kelahiran. Lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, memantau respirasi dan suhu setiap 15 menit sekali. Kemudian, berikan suntikan imunisasi hepatitis B setelah 1 jam pemberian vitamin K. Melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan pemeriksaan antropometri pada bayi, menimbang bayi baru lahir, mengukur lingkar kepala bayi, mengukur lingkar dada bayi, mengukur panjang badan bayi baru lahir, mengukur suhu tubuh bayi baru lahir, denyut jantung bayi dan respirasi bayi baru lahir.
memberikan salep mata gentamisin. Memberikan injeksi vitamin K 1 mg 0,5 mili intramuskular pada paha kiri bayi dalam 1 jam pertama kelahiran. Perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Kita menyelup sarung tangan di larutan klorin 0,5%. Dibuka secara teknis sekali. Akhir kita mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan yang benar. Baiklah, langkah terakhir dari 60 langkah asuhan persalinan normal yaitu dokumentasi, di mana kita wajib melengkapi pantograf halaman depan dan halaman belakang pantograf, kemudian periksa tanda-tanda vital dan asuhan skala 4. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada perbuatan atau tutur kata yang tidak berkenan. Om Santi Santi Santi.